Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Pemimpin balai sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi darah, dan ternyata dia juga benar. Aku khawatir pemimpin balai sebelumnya telah mengungkapkan identitasnya. Jadi dia bunuh diri dengan minum racun. Kau seharusnya bisa mendapatkan banyak informasi tentang kerajaan Taliao kalau kau memeriksa kedua mata-mata itu. Aku tahu Wuching, aku Chan Wuxin. Kok berubah lagi namanya? Ya itulah intinya. Hormat kepada pemimpin balai. Kita kembali ke Fei Long. Liu Ko telah melalui informasi balai intelijen militer sebelumnya. Dan aku pikir dia mencuri informasi, tapi nggak pernah aku sangka dia melakukannya untuk membantu kita menangkap pengkhianat. Si Tu Wushu berkata, anak ini cukup cerdas dan posisinya sangat cocok untuknya. Fei Long melanjutkan, aku mengerti alasan kenapa menteri menggunakan Liu Ko adalah karena kerajaan Taliao semakin kuat setiap harinya, yang merupakan ancaman bagi kerajaan Tachin dan kerajaan Wutian. Bahkan jika Liu Ko adalah mata-mata, dia akan tetap melawan kerajaan Taliao untuk melindungi kerajaan Wutian. Si Tu Wushu merespon, aku nggak menyangka, Fei Long, kau mengerti apa yang ada di pikiranku. Gak sia-sia kau mengikutiku selama begitu banyak tahun. Tetapi sekarang 8 penguasa kerajaan Taliao telah bersatu. Yang mereka butuhkan hanyalah informasi kunci untuk memulai perang. Dengan menyerahkan balai intelijen militer kepada Liu Ko, aku bertanya-tanya, apa itu bisa menunda jaringan intelijen dari Taliao. Lalu setengah tahun kemudian, kita melihat si kaisar baru, Nalan dan juga Paichi. Si kaisar berkata, dalam 6 bulan terakhir, Liu Ko telah menangkap lebih dari 300 mata-mata, menyebabkan tren pemerintahan bersih di seluruh kerajaan Tachin. Nah, apakah menurutmu, jika dia tetap di sini, dia juga bisa mengatur kerajaan Wutian dengan teratur? Nalan merespon, mungkin. Bagaimanapun, dia dibuang olehmu. Aku lelah. Aku akan pergi. Kaisar melanjutkan, aku tahu kau masih menyalahkanku, tapi aku melakukan semua ini untuk kerajaan Wutian dan juga untukmu. Paichi berkata, putri akan segera memahami usaha kaisar. Ya, aku harap begitu. Aku mendengar bahwa si Tu Wushu sangat menghargai Liu Ko, jadi aku khawatir pertunjukan palsu ini akan berubah menjadi nyata. Berani sekali. Bagaimana berani seorang pegawai negeri minor mengkritik menantu kaisar? Saya menyadari dosaku. Baginda, ampuni nyawaku. Gak terduga, bos sangat dihormati di kerajaan Tachin. Lalu bloodline-nya berkata, apa kau cemburu padanya? Aku gak cemburu, tapi suatu hari nanti aku akan melampaui dia. Apa kau yakin gak cemburu? Kenapa Liu Ko datang ke kerajaan Tachin dan mendapat keberuntungan, sedangkan aku hanya seorang pegawai negeri biasa di sini? Ini yang kau pikirkan kan? Kenapa menekan rasa cemburu ini? Kenapa aku nggak dianggap serius? Apakah aku hanya limbah setelah meninggalkan Liu Ko? Itu yang kau pikirkan kan? Iya. Kenapa kau harus menekannya? Ayo, luapkan rasa cemburumu dan jadikan kita lebih kuat. Liu Ko, aku akan menghajarmu. Lalu Mei masuk. Sayang, apa yang salah denganmu? Sayang, lalu tiba-tiba Mei ditahan tangannya. Sayang, kau menyakitiku. Diam. Apa aku menyuruhmu bicara? Dalam hati Paichi, kenapa wanitaku nggak patuh seperti wanita Liu Ko? Ya, cemburu pada Liu Ko. Jadi kenapa kau harus berbohong pada diriku sendiri? Liu Ko, akan bagus kalau kau mati. Sekarang kita berpindah ke kerajaan Tachin. Si Tu Wuyo sekarang berusia 15 tahun. Neneknya berkata, selamat ulang tahun kedewasaan, Nona Wuyo. Terima kasih, Nek. Yuko. Orang ini berkata, Cepye, kepada siapa? Wuyo melambangkan tangan. Ternyata kita melihat si Dewa Panah. Dewa Panah menjawab, itu orang yang berkelahi denganku. Liu Ko yang menyingkirkan semua mata-mata rahasia yang kita siapkan di sekitar menteri. Orang yang di bawah ini adalah pangeran negara Inlong. Lalu sekarang kita melihat seorang wanita. Wanita ini adalah serigala ekor 9, Tachi. Pangeran negara Inlong berkata, serigala ekor 9 pergi dan menghormatinya dengan sejumput anggur. Baiklah, pemimpin balai, mari kita bersulang. Dalam hati Yuko, sekarang rubah tua situ sangat mempercayai saya, tapi kerajaan Wutian belum pernah menghubungi saya dalam 6 bulan terakhir. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Lalu si serigala berekor 9 menghampiri Yuko. Dia berkata, pemimpin balai, aku ingin minum bersamamu. Pergi sana. Apa kamu gak tertarik pada tubuhku yang indah? Kalau kau menyerah pada pangeran, seluruh tubuhku akan menjadi milikmu. Qian Wuqin berkata, siapa ini? Wanita jalang yang gak tahu malu
yang mengganggu pemimpin balai kita. Oi, jangan terlalu grumpy adik kecil. Yuko memunculkan auranya dan berkata, harusnya kau tahu bahwa aku adalah Kaisar Marshall yang lebih tinggi. Tetapi untuk perayaan dewasa situ Wuyo hari ini, aku akan mengampuni hidupmu dan membiarkanmu pergi. Wuyo, halo, apa yang kalian semua lakukan? Gak heran kau gak menyapa aku tadi. Ternyata ada wanita cantik lain di sini. Yuko merespon, wanita ini yang terus menggangguku dan aku gak suka itu. Lalu apakah kau menyukaiku? Yuko berkata, ayo pergi, aku setuju membawamu berbelanja hari ini. Baiklah. Cih, wah, ini sangat indah. Yuko berkata, kau bilang kau mau gelang baru. Jadi pilihlah, lihat gelang mana yang cocok untukku. Keduanya cocok. Mari kita beli dua-duanya. Selamat datang dua tamu saya. Masih banyak barang bagus di lantai 2. Apa kau mau naik dan melihat-lihat? Dalam hati Yuko, suara yang kasar. Aduh, Yuko, Wuyo, hei, apa yang kau lakukan padanya? Garis ini baik-baik aja. Dia hanya tidur sebentar. Saudara Yuko, jangan lakukan itu. Ini aku. Kau menyamar seperti ini. Pergantian jenis kelamin yang gagal. Aku gak punya pilihan selain menyamar sebagai seorang wanita. Karena situ Wushu yang tua mengawasi Yancing dari segala sudut. Dalam hati Yuko, ini keajaiban bahwa penyamaranmu gak terbongkar. Yuko bertanya, apakah ada berita dari kerajaan Wutian? Dia menjawab, iya, ada satu hal penting. Raja telah memintamu untuk bekerja sama dengan Pangeran Tachin untuk menyingkirkan situ Wushu. Hah? Pangeran Tachin? Iya, dia telah membuat kesepakatan dengan Raja Ketiga untuk bekerja sama dalam mengeliminasi situ Wushu dan menempatkan Pangeran Tachin di tahta. Kesepakatan yang bodoh. Ketika situ Wushu dieliminasi, Tachin akan segera menjadi santapan bagi Raja Ketiga. Ngomong-ngomong, udah lama aku gak bertemu denganmu. Bagaimana kabar semua orang akhir-akhir ini? Tongxing menjawab, Putri telah memikirkanmu sepanjang hari. Dia gak mengatakan apa-apa, tetapi dia sering melihat ke Tachin. Yuko berkata, aku juga ingin segera kembali untuk melihat Meng-er dan mengakhiri sengketa ini dengan cepat. Kakak, aku merasa ada yang salah dengan Pangeran Ketiga belakangan ini. Dan tiba-tiba menggunakan Pai Chishan. Selain itu, dia diam-diam mengirim orang untuk memantaumu dan selalu mengetahui setiap laporan yang kau kirimkan. Si tua itu udah mencurigai dan gak pernah mempercayaiku sama sekali. Dalam hati Yuko, di sistem, kepercayaan Raja Ketiga kepada aku turun menjadi 30%, tetapi kepercayaan situ Wushu kepada aku naik menjadi 80%. Tongxing melanjutkan, ini bukan tempat untuk tinggal lama. Jadi aku akan pergi dulu. Jika situasi itu nggak menurunkan kewaspadaannya terhadapmu hari ini, sulit bagiku untuk bertemu denganmu. Yuko berkata, aku tahu apa yang harus dilakukan. Lanjutkan. Kenapa aku tertidur? Yuko menjawab, mungkin terlalu lelah bermain. Nih, sekarang ini untukmu. Apa kau memberikannya pada aku? Kakak Yuko, iya, selamat atas dewasamu. Kakak Yuko, kau memperlakukan aku yang terbaik. Dalam hati Yuko, aku juga ingin terus seperti ini. Tetapi, sekarang kita berpindah ke sebuah rumah gubuk. Seseorang berkata, Master, kapan kau akan memberitahu Yuko? Situ Wushu menjawab, masih terlalu awal untuk itu. Apa yang terjadi padanya? Orang tua itu menjawab, seperti biasa, kali ini aku berencana mengubah perendaman herbal. Situ Wushu berkata, rival lama, aku datang lagi padamu. Anakmu datang ke Yancing dan aku nggak tahu apakah kau merasakannya atau enggak. Tetapi dia sehebat kamu. Sayangnya, dia masih bekerja. Kalau enggak, aku benar-benar ingin dia melihatmu. Dan tentu saja, aku tahu dia mungkin di sini untuk mengambil tulang-tulang kita. Jika dia tahu bahwa kau belum mati, apa yang akan dia lakukan? Orang ini adalah Jenderal Li Chuangyi dari kerajaan Wutian, ayahnya Liu Kuo. Jika 3 putra saya nggak meninggal, mereka akan setangguh dia kan? Aku nggak menyalahkanmu karena membunuh mereka. Kau hanya menjalankan tugasmu. Sekarang kita melihat, kita berpindah ke Pangeran Kerajaan Inlong. Dia berkata, apa kamu yakin situasi itu telah pergi dari Yancing? Serigala berekor 9 menjawab, iya, dia juga membawa sekelompok besar orang dengannya. Orang yang memakai mantel berkata, yang mulia, aku mencuri Tiger Talisman. Dengan itu, unit terkuat Tachin, Iron Buddha, akan menjadi milikmu. Kembali kepada yang mulia. Liu Kuo sepertinya enggan bekerja sama dengan kita. Dia bahkan gak mendengarkan perintah Raja Kerajaan Wutian. Cepie, bawa timmu dan kelilingi kediaman militer. Kuichi, bawa orang-orangmu dan tutup keempat pintu gerbang. Mengerti, yang mulia. Apa yang harus kulakukan? Kau ikuti aku menemui Raja Tachin, ayahku. Baik, hehehe, cantik, jangan kabur. Cantik, milikku yang cantik. Siapapun yang kudapatkan akan melayaniku malam ini. Si pangeran pergi ke sebuah kediaman. Si penjaga berkata, yang mulia, ini saatnya permainan bagi yang mulia. Tolong, jangan mempermalukan hamba tua ini. Tapi dengan cepat, penjaga itu langsung dibunuh. Cantik, jangan kabur dong. Aku di sini, datanglah dan ambil aku. Cantik, kau memalingkan wajah dariku. Si pangeran berkata, ayah, Tachin dalam situasi krisis. Kenapa kau masih bermain-main dengan para wanita di sini? Kamu, apa yang kau lakukan? Aku datang untuk mengubah dinasti ini. Si raja langsung dibunuh. Raja baru diangkat. Jangan tinggalkan satupun. Baik, lalu si serigala berekor 9 langsung membunuh para wanita yang ada. Bagus, waktunya untuk langkah berikutnya. Sekarang kita melihat ke Kaisar dan juga Pai Chishan. Kaisar berkata, Menteri, sisi Tachin mulai bergerak. Apa kamu menyesal? Pai Chi membalas, Menteri berterima kasih atas kebaikan yang mulia dan gak pernah menyesalinya. Kaisar merespon,
Sangat baik. Setelah aku mencapai kebesaranku, akan kujadikan kau raja. Paichi membalas, terima kasih Yang Mulia. Aku akan selalu mengikuti dan membantu Yang Mulia untuk mencapai kebesarannya. Dalam hati Paichi, Ryuko, jangan salahkan aku. Kalau kau nggak dapat memberikan apa yang aku inginkan, aku akan mendapatkannya sendiri. 2 bulan yang lalu, kita melihat Paichi berkata, aku memberi hormat kepada Yang Mulia. Kaisar berkata, matamu penuh ambisi. Kau bisa menipu Ryuko, tapi bukan aku. Yang Mulia, Kaisar melanjutkan, aku membutuhkanmu untuk membantu serikat pekerja untuk mencapai tujuanku. Tapi ini juga berarti kau harus mengkhianati Ryuko. Cahaya Ryuko terlalu kuat dan aku akan terus menjadi pendampingnya. Aku bersedia melewati api dan air untuk kegunaanmu Yang Mulia. Kaisar berkata, sangat bagus. Mulai sekarang, kau akan menjadi nasihat militerku dan Perdana Menteri Kerajaan Wutian. Terima kasih Yang Mulia. Paichi berkata, untuk mendapatkan kepercayaan Tachin, Ryuko mengincar mata-mata Taliao. Dan kini, situasi antara Taliao dan Tachin menjadi sangat tegang. Selain itu, pertarungan internal Tachin juga sangat serius. Inilah saatnya Yang Mulia menyerang Tachin atas nama menangkap para pengkhianat. Maka akan mudah untuk menguasai kerajaan Tachin. Lalu dengan kekuatan kedua kerajaan tersebut, gak akan sulit untuk mengalahkan Taliao. Kaisar merespon, seluruh dunia akan menjadi milikku. Kaisarnya pun pergi. Ryuko, seekor burung yang baik, memilih pohon untuk bertengger. Seorang menteri yang bijaksana memilih tuan untuk dilayani. Kau nggak bisa menyalahkanku. Sekarang kita melihat ke si Kaisar, ayahnya Nalan Meng. Aku lelah berpura-pura begitu lama. Li Kuangyi, kau dan putramu akan segera bertemu di alam baka. Sekarang kita melihat banyak sekali prajurit yang membawa obor api yang datang ke kediaman seseorang. Dan kita melihat si Dewa Panah, Tao Wuching berkata, mereka bahkan berani mencuri jimat harimau. Jadi sepertinya yang ada di istana dalam situasi yang buruk. Yuko berkata, ayo kita turun dulu. Mereka pun turun. Uyo berkata, kakak Yuko, ayahku masih di luar kota. Apa yang harus kita lakukan? Yuko menjawab, jangan khawatir, denganku di sini gak akan terjadi apa-apa. Mereka datang segera setelah Menteri Situ Wushu meninggalkan kota, dan sepertinya mereka telah merencanakannya. Dalam hati Yuko, aku khawatir itu ada hubungannya dengan Nalan Tielong, bajingan tua itu. Nalan Tielong tuh kalau nggak salah ayahnya dari Nalan Meng. Xian Wuqin berkata, sialan, bajingan ini berani ikut campur di mansion situ. Aku akan keluar dan bertarung dengan mereka. Yuko menahan. Iron Buddha adalah pasukan elit kerajaan Tachin. Kita nggak bisa melakukannya dengan paksa. Dalam hati Yuko, Situ Wushu adalah dewa perang pada generasinya. Pasti ada jalan keluar. Yuko berkata, Uyo, apa menteri pernah mengatakan sesuatu kepadamu tentang jalan keluar atau semacamnya? Uyo menjawab, ayahku sering mengatakan bahwa kalau kau menemui bahaya, pergilah ke dapur. Lalu tiba-tiba, hah? Awas, hati-hati. Ternyata ada sebuah panah. Satu panah itu mampu menghancurkan sebuah pilar. Yuko berkata, Xiao Wuxin, Tao Wuching, cepat bawa dari situ ke dapur belakang dan temukan jalan keluar. Ya, Hall Master atau Balai Master. Kita melihat Yuko sedang membuka sistem. Dewa Panah berkata, Yuko, dengan panah ini kau gak akan bisa kabur. Lalu di kepala dari Dewa Panah tiba-tiba ada laser. Benda apa lagi nih? Dan Dewa Panah berhasil kena tembak. Ternyata Yuko menggunakan sniper. Para prajurit musuh pun maju. Hah? Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan. Sayonara. Dan Yuko pun kabur. Hah, aku selamat. Saat dia keluar, ada Situ Wushu. Menteri Situ berkata, aku gak salah tentangmu. Kau berhasil keluar sendirian. Yuko merespon, sepertinya semua di bawah kendalimu. Bahkan kematian Raja. Raja terobsesi dengan kecantikan. Dan putra mahkota sangat bodoh. Kerajaan Tachin seharusnya udah lama dirombak. Dalam hati Yuko, rubah tua ini sangat bagus. Membuat plot untuk menggulingkan tahta terdengar sangat bagus. Yuko berkata, sayangnya sang pangeran mengambil jimat harimau. Pasukan elit Iron Buddha-mu gak lagi di bawah kendalimu. Situ merespon, itu pasukan Iron Buddha-ku. Siapa yang memberitahumu bahwa mereka akan mendengarkan pangeran? Jimat harimau 19 hanya penutup. Jika tidak, bagaimana bisa aku membodohi pangeran dan raja? Yuko berkata, kau telah menempatkan orang-orangmu di ibu kota dengan sengaja memasang sebuah jebakan. Tapi kau kenapa mengatakan ini padaku? Situ Wushu menjawab, karena aku sekarang telah memastikan bahwa kau adalah seseorang yang bisa kupercaya dan bekerja sama. Aku nggak berjanji untuk bekerja sama denganmu. Kau akan mengatakan iya. Gimana jika aku mengatakan enggak? Pasti iya. Kau bisa lihat ini. Saat Yuko melihat, hah? Sekarang kita melihat Kaisar ayahnya Nalan Meng membawa banyak sekali prajurit. Si Kaisar berkata, hahaha, Raja Tachin udah mati. Menantuku yang patuh benar-benar baik. Paichi berkata, maka ketika saatnya tiba, kau harus menghadiahiku. Beritahu untuk para pria agar segera keluar. Dalam hati Nalan, gak aku sangka ayahku sangat dekat untuk mencapai cita-citanya. Yuko, aku nggak tahu apa aku baik-baik aja. Sekarang kita melihat ke Yanqing. Si pangeran berkata, Raja ketiga, pasukanmu akhirnya tiba. Ayo cepat dan bunuh Situ tua itu. Raja ketiga berkata, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke kota. Buka gerbangnya. Dalam hati Paichi, betapa bodohnya membuka gerbang untuk musuh-musuhnya. Lalu gerbangnya pun dibuka. Tapi tiba-tiba gerbangnya ditutup. Kau, apa yang kau lakukan? Atas perintah Iron Buddha, setiap prajurit Wutian
yang melangkah ke kota akan dibunuh. Aku memiliki jimat harimau di tanganku. Apa kau nggak bisa melihatnya? Pemilik sebenarnya dari jimat itu adalah Menteri Situ Wushu. Raja ketiga berkata, buka gerbang kota atau aku akan membunuhnya. Raja ketiga, apa yang kau lakukan? Seorang prajurit berkata, Iron Buddha, dengarkan perintahnya. Putra mahkota membunuh raja dan bermaksud merencanakan pemberontakan. Biarkan dia dieksekusi di tempat. Pangeran berkata, Raja ketiga, kau nggak bisa menyeberangi sungai dan melewati jembatan. Raja ketiga berkata, sayang sekali, hanya orang bodoh sepertimu yang membiarkan 100.000 pasukan untuk memasuki kota. Ayo, turunkan Yancing untukku. Akhirnya, para prajurit pun maju. Lalu tiba-tiba, hei lihat, apa itu? Lalu muncul segerombolan pasukan, yaitu pasukan Situ Wushu dan juga Liu Kuo. Raja ketiga berkata, apa yang terjadi di sini? Paichi menjawab, nggak bagus. Situ Wushu memimpin pasukannya untuk mengepung kita dari belakang. Menteri Situ, aku di sini, tolong aku. Dalam hati Raja ketiga, Situ Wushu, beraninya kau menipuku. Hei, Raja ketiga, udah lama sekali. Menteri Situ, tolong aku. Raja ketiga berkata, Situ Wushu, kau terlalu dini untuk membanggakannya. Kau masih belum melakukannya, menantu. Tapi Yuko hanya diam. Aku gak pernah berpikir kau akan tertipu oleh tipuan rubah tua itu dan mengkhianatiku. Yuko mengingat sebuah surat. Aku ingin menikahkan putriku Nalan dengan Taliao dan berharap kerajaan Wutian dan kerajaan Taliao memiliki ikatan abadi. Yuko berkata, berhenti berakting sekarang. Aku hanya anak terlantar bagimu. Aku telah membaca suratnya. Kenapa kau mau menikahkan Meng Er dengan Taliao? Ayah, kamu, Kaisar merespon. Jadi apa? Aku akan melakukan apapun untuk masa depan kerajaan Wutian. Kau bajingan tua. Nak, angkat dia. Yuko, ibu, Nalan Tielong, kau benar-benar menangkap ibuku. Raja ketiga berkata, kau mau ku melepaskan ibumu? Kenapa serikat pekerja harus mengikuti perintah dari orang sepertimu? Kalau kau nggak melakukannya, maka jangan salahkan aku jika aku nggak menunjukkan ampun. Dengan cepat, Liu Kuo langsung menodongkan pedangnya ke Situ Wushu. Balai Master, lakukan. Untuk menyelamatkan ibumu, orang tua ini rela berkorban. Dalam hati Yuko, jika aku membunuh Situ Wushu, apa pendapat Wuyo tentangku? Apa perbedaannya antara aku dan Raja ketiga? Bagaimana cara menyelamatkan ibuku tanpa harus membunuh Situ? Belalainya berkata, hahaha, sepertinya kau menemui masalah lagi. Berikan aku tubuhmu dan semuanya akan berakhir. Diam kau. Ibunya berkata, Yuko, aku selalu merasa bersalah karena gak merawatmu dengan benar sejak kecil. Dan sekarang menjadi beban bagimu. Anakku sayang, kau gak perlu khawatir tentang ibu. Lakukan aja apa yang harus kau lakukan. Ibu, Yuko, kau harus hidup dengan baik. Lalu ibunya langsung dibunuh oleh Raja ketiga. Hah? Ibu mertua! Ibu mertua! Dalam hati Paichi, Liu Kuo, bagaimana rasanya orang yang dicintai hilang? Ini baru permulaan. Lalu tiba-tiba dari kejauhan, di luar area kota, ada sebuah hantaman besar. Dan kita melihat ayahnya Liu Kuo. Raja ketiga berkata, Jalang, kamu membuat pedangku kotor. Cukup darimu, Nalan Tielong. Aku akan membunuhmu. Majulah dan mati sini. Nalan Tielong menyerang Liu Kuo, tapi Liu Kuo berhasil menahannya. Paichi berkata, saudari, ini adalah pilihan bibi. Kau nggak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa terjadi begini? Prajurit, bawa ibu mertua ke belakang dan rawat dia dengan baik. Baik, oke, ini waktunya. Iya, semua prajurit, atas perintahku, bersiaplah untuk menyerang. Akhirnya, peperangan pun pecah. Lari! Saat para penduduk lari, kita melihat ayahnya Liu Kuo pergi ke arah peperangan. Berikan hidupmu! Memalukan. Liu Kuo menyerang, tapi Nalan Tielong berhasil menahannya dan menyerang balik. Yuko pun terhempas ke belakang. Dalam hati Yuko, aku nggak bisa mendekatinya. Sepertinya aku harus menggunakan dia. Nalan Tielong menyerang, tapi Yuko berhasil menghindarinya lagi. Sepertinya kau berniat berkhianat dari kerajaan Wutian dan juga istrimu. Kaulah yang membuat Meng Er menyesal dan memulai peperangan dan memalukan kerajaan Wutian. Jadi kau menyerahkan semua yang ayahmu, Li Kuangyi, bekerja sangat keras untuk kerajaan Tachin. Diam, kau nggak pantas menyebut namanya. Kalau begitu, kau harus pergi ke neraka bersamanya. Lalu tiba-tiba Yuko menyerang dari belakang, tapi kali ini menggunakan pedang payung. Berarti ini adalah boneka. Dia menyerang ke arah Nalan Tielong. Bar, tapi Nalan Tielong berhasil menahannya. Nah, aku terkesan. Kau bahkan telah memperoleh boneka tingkat martial ancestor ini. Boneka ini akan membunuhmu. Yuko terus menyerang. Karena koordinasi dari Liu Kuo dan juga bonekanya, Nalan Tielong sedikit terluka. Lalu Liu Kuo melemparkan sesuatu. Ternyata itu granat. Granat itu pun meledak. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.